yang mengatakan bahwa angka 1 itu paling sering muncul, diikuti oleh angka 2, angka 3, angka 4, dan selanjutnya. Nah, di sini saya cari digit pertama dari nilai ini. Ya. Digitnya berapa pakai left, D2, 1, digit pertamanya. Terus saya drag ke bawah, dapat banyak ini. Terus saya hitung, ada berapa satu yang muncul pakai count if. Gini Pak, count if. Setelah itu saya bikin presentasi dari sum totalnya ini, saya bikin presentasi. Lalu saya bikin angka Bedford-nya pakai apa? Pakai log 10. Ini saya ikut di internet Pak, di YouTube Pak. Iya. Oke. Ya seperti ini. Ya itu memang sebaran H2 versi tambah Bedford 1. itu rumusnya ini ya. Log 10 1 per H2. H2 itu apa? Digitnya. H2 ini digitnya ya 1 Pak. Tambah 1. Oke. Tambah 1 begitu. Sip. Setelah itu Mas saya itu geser tuh jadi N tuh. Nah, oke, sip. Oke. Ya, setelah itu yang saya cari perbedaannya berapa divergence di sini. Lalu hasil presentasi dan hasil Bedford-nya saya bikin tabel di sini. Nah, dari tabel ini saya lihat bahwa angka 4 ini kan harusnya lebih tinggi dari 5, tapi lebih rendah daripada 3. Malahan di sini lebih rendah. Berarti ada yang tidak beres, Pak. Menurut saya seperti itu. Berarti ada ini, ada indikasi fraud gitu ya? Iya, ada indikasi fraud, Pak. Oke. Oke, jadi gini, ini indikasi ya, indikasi. Jadi kalian juga harus paham keterbatasan Benford flow. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Enggak, saya pakai headset. Tinggalan ya. Lalu pagi-pagi ya kan ngantuk kan, udah dibela-bela ngantuk, kalah lagi gitu kan. Ya, Rizkio, si Zara juga senyum tahu ya. Udah begadang itu nggak sehat gitu ya. Begadangnya nonton MU lagi, jadi fansnya MU lagi, udah tambah-tambah nggak sehat gitu. Isinya emosi mulu. Dan semalam tuh nonton, ya kalau kalah mainnya enak masih lumayan gitu. Ini udah mainnya jelek ya minta ampun. Dikendang ya lagi ya, kandang. Kalahnya di kandang ya, gegen depresi. Ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kalian tahu batasnya, jangan sampai gini loh. Kalian ini udah belajar Benford Flow, kalian nanti terus masuk kerja gitu ya, jadi auditor pula, kalian terapkan di Benford Flow terus langsung dengan optimistik gitu ya, overestimate juga, langsungnya mengatakan misalnya dapat data, terus diuji kayak Galih nih tadi. Wah ini indikasi fraud nih. Kenapa? Ini angka 4-nya nggak sesuai sebarannya. Kalau sebarannya sesuai Benford kan harusnya di kuning gitu ya. Ini nih enggak. Nah, namanya ini fraud detection ya. Indikasi ini masih sangat awal. Jadi nggak bisa juga langsung kita simpulkan bahwa ini ada fraud. Masih harus dibunyikan adalah terindikasi ada fraud berdasarkan sebarannya Benford Law. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui gimana ya substantif tes, kalau kalian belajar di audit ya harus melakukan substantif tes, ngecek ke bukti-buktinya, ngecek ke jurnal, vouching dan tracing dan sebagainya lah, teknik-teknik audit. Atau nih di semester depan kalian akan dapat praktik audit. Begitu ya. Jadi jangan langsung optimistik gitu ya, dengan sangat PD-nya langsung bilang ada fraud, jangan, tapi terindikasi ada fraud. Nah, tujuannya apa? Kan kemarin saya udah share ya di grup ya, banyak paper-paper itu ya terkait Benford Law ya. Udah ya. Itu nanti bisa kalian gunakan Benford Law untuk perencanaan audit. Ini nanti nyambung ke sampling. Pada saat kalian misalkan dapat perusahaan gitu ya, perusahaannya ada 10 divisi lah misalkan gitu ya. 10 divisi, kalian minta datanya gitu ya. Atau misalkan nggak per divisi lah. Kalau biasanya di audit itu kan per siklus ya biasanya ya. Mungkin per siklus gitu ya. Atau kalian lagi mengaudit siklus penjualan, kemudian kalian coba pecah-pecah datanya berdasarkan supplier misalkan, atau customer. Kalau di penjualan customer ya. Ada 10 customer gitu misalkan ya. Dari 10 customer itu kalian lakukan Benford Law, ternyata dapat nih 3 customer yang ada indikasi fraud gitu ya di datanya berdasarkan Benford Law. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai dasar sampling. Oke, saya akan sampling 3 yang terindikasi fraud berdasarkan Benford Law. Itu jadinya sampling kalian nggak random-random banget gitu. Ada dasarnya. Jadi
lebih ke purposive sampling, tetapi purposive-nya yang berdasarkan sebuah framework atau konsep gitu ya. Dinamakan di sini adalah konsep Benford. Jadi ini yang dilakukan oleh si Benford ya. Tahun berapa tuh? Awal-awal 1900 ya. Dia teliti, oh ternyata tuh kalau baca-baca tuh sebenarnya ya dia teliti ternyata memang dari beberapa dataset itu angka 1 memang lebih sering muncul sebagai awalan ya, sebagai awalan sebuah bilangan. Dan ini terbukti lah di ini data real nih yang saya kasih ke kalian tuh data real yang ada di database DJPK, data bulanan APBD ya. Itu ternyata ya sebenarnya nggak beda jauh gitu ya, proof gitu ya bahwa memang sebenarnya nggak akan beda jauh dengan Benforso, walaupun ada perbedaan yang tadi di garis bawahi oleh Mas Galih yaitu di digit 4. Nah sekarang kan pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menentukan perbedaan ini itu perbedaan yang ditolerir atau perbedaan yang tidak ya, sebenarnya kan ini gapnya banyak nih, di digit 2 juga sebenarnya ada selisih ya, di digit 2 di digit 2 itu ada selisih tuh ya, ada gap di situ. Nah sampai titik mana batas toleransi ya, kan nggak mungkin juga kita dapat data sebenarnya sama persis dengan yang Benford itu, hampir bisa dibilang susah. Tapi ini kalau semakin besar datanya, kemungkinan mendekati Benford law-nya itu pasti akan semakin tinggi. Jadi itu ya, uh, itu adalah sebuah keniscayaan dari sampling. Semakin banyak sampel yang kita teliti, itu pasti akan lebih merepresentasikan populasi. Apa sih maksudnya sampel? Kenapa kalian harus sampel? Itu aja dulu pertanyaannya. Ada yang bisa share nggak? Kenapa sih kita harus melakukan sampling? Itu inti dari statistik kan sampling. Coba, ada yang bisa share? Mohon izin, Pak. Eko, monggo. Terkait sampling itu kenapa kita membutuhkan? Karena katakanlah data itu kadang kita tidak menemukan data yang kecil. Kita bisa aja menemukan data jutaan ataupun ribuan atau namanya populasi. Nah, yang mana kalau kita nyari itu butuh waktu yang sangat lama dan itu pun sangat menguras tenaga, apalagi yang dengan waktu yang sesingkat mungkin, sehingga kita harus butuh beberapa sampling atau pengambilan data dari seluruh populasi itu, di mana sampling yang tepat itu agar bisa mencerminkan semuanya gitu. Dengan selain kita menghemat waktu, juga itu efisien dan efektif untuk tenaga kita juga, dan akhirnya hasilnya pun nggak akan jauh dengan populasi yang sejatinya gitu, sehingga sampling dibutuhkan untuk benar-benar menghemat waktu dan data pun tercermin dengan adanya sampling itu sudah mencerminkan seluruh populasi yang ada. Oke, betul ya, itu tujuan utama dari sampling. Jadi kalau misalkan kalian jadi auditor, sumber daya kalian kan terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, yang diaudit banyak misalnya, ya kita harus sampling. Makanya tadi untuk bisa menentukan sampel yang bagus ada banyak cara lah ya, ada banyak cara. Makanya yang dicontohkan di sini adalah tadi oh ya udah pakai dasar Benford law gitu. Ini salah satu purposive sampling ya, nanti kalian mungkin bisa baca-baca tuh. Ada yang paling simpel sederhana ya random sampling ya. Ada yang lumayan itu berarti kita pakai stratified sampling misalkan ya, stratified random sampling misal. Stratified itu berarti kita stratifikasi dulu tuh, kita bikin misalkan kita ingin mensurvei penduduk. Nah, kita bikin dulu tuh stratifikasi, oh ini penduduk yang umurnya sekian sampai sekian, ini sekian sampai sekian. Untuk apa? Untuk bisa lebih mewakili keseluruhan dari penduduk. Ya. Tapi di proporsional, maksudnya di proporsional gini. Misalkan sekarang penduduk Indonesia itu kan sebagian besar di usia muda ya, usia muda dibandingkan yang usia tua. Makanya kita kan dibilang dapat bonus demografi. Berarti jumlah sampel dari yang usia muda harus lebih banyak dari jumlah sampel usia yang tua. Misalkan perbandingannya 3:1. Ini misalkan aja ya. Jadi misalkan total penduduk Indonesia itu kan 270 juta lah ya. Misalkan. Berarti 180 jutanya itu usia muda, 90 jutanya itu usia tua. Pada saat kita mau mensampling 10 penduduk misalkan gitu, 10 penduduk. Ya berarti harus mencerminkan proporsi itu. 3 jangan 10 ya, berarti 12 lah, contohnya 12 biar kita gampang.
Maka yang kita ambil sampling dari usia muda, kalau kita pakai stratified sampling tadi, kita berarti ambil dari usia muda itu berapa tuh? 9 ya. 9. Kalau kira sampelnya 12. Karena 3:1 tadi. Yang usia tua 3. Kayak gitu ya. Jadi itu yang kalau kita hanya random sampling bisa jadi nanti seluruh sampelnya itu dapatnya tuh di usia muda semua atau bahkan yang lebih parah di usia tua semua. Itu tidak akan merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Yang disampaikan oleh Eko tadi, tujuan sampling itu untuk apa? Untuk bisa mewakili atau bisa merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Hasil pengukuran dari sampling itu namanya statistik. Ya. Kalau hasil pengukuran dari populasi itu namanya parameter. Nah, bagaimana kita bisa menduga parameter hanya menggunakan statistik tadi? Itu inti statistika kan itu. Bagaimana menduga parameter di populasi menggunakan sampling. Makanya sampling ini sangat penting. Ya. Ada pertanyaan dulu? Biar nggak cuma ini, maksud saya nggak cuma, oh ya saya tahu Benford Law, tapi biar tahu konsepnya, filosofinya kenapa kita harus pakai Benford Law gitu ya. Dan apa keterbatasannya tadi. Silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Pak, izin bertanya. Ya, Syarni. Intan, Pak. Mana videonya Mbak Intan? Kamera saya rusak, Pak. Kenapa? Nggak bisa nyala, Pak. Nggak tahu. Iya. Oke, monggo. Saya mau nanya, Pak, yang di selisihnya itu apakah Benford dikurang persentase atau kebalik ya, Pak? Bebas aja sebenarnya itu, Mbak. Ya, namanya selisih. Atau mungkin nanti bisa diabsolutkan juga monggo ya. Bebas aja. Saya ngeliat kan Pak di video YouTube itu kalau misalnya difference-nya itu lebih dari 5% kan dia katanya ada indikasi kecurangannya Pak. Nah, jadi tuh saya tuh bingung kalau selisihnya kalau kebalik-balik gitu. Jadi absolut aja Mbak berarti. Absolut itu maksudnya plus minus ya. Plus minus jadiin positif. Minus 6 ya akan jadi plus positif 6. Itu berarti lebih dari 5%. Cuman itu terlalu apa ya? Terlalu kasar kalau kita cuma mendasarkan oh udah ini lebih dari 5% ada fraud. Nanti ada cara bagaimana kita bisa menentukan dia itu dia itu ada indikasi fraud atau enggak ya. Itu menggunakan statistik juga. Jadi ada parameternya. Tapi nanti setelah ini. Ya, makasih Mbak Intan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Zahra dulu, Pak. Monggo, Zahra. Pak, saya sebenarnya masih bingung sebenarnya untuk konsep Benford Law ini untuk mengindikasi apabila kita mungkin menemukan indikasi fraud itu yang salah itu dalam keseluruhan nilainya atau mungkin yang misalnya di yang angka berawalan 2 gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau yang dari literatur saya baca sih jadinya satu keseluruhan dataset itu Mbak. Ya, keseluruhan dataset dimungkinkan ada kesalahan. Karena bisa jadi gini. Oke, misalkan yang digit 2 yang aneh misalkan atau digit 4 nih. Tapi bisa jadi dia aneh karena digit lainnya yang salah. Ya kan? Bisa jadi dia benar nih, tapi digit lainnya salah kan berubah tuh komposisinya. Itu sih. Jadi makanya dataset ya yang akan dataset secara keseluruhan. Makanya untuk misalkan kalian mau cari sampling gitu ya. Sampling pada saat mau melakukan audit, mau sampling, ya kalian harus pecah-pecah tuh datasetnya. Kayak tadi misalkan per customer gitu ya. Atau misalkan kalau kalian mau per akun misalkan. Dipecah-pecah tuh ada yang akun belanja pegawai, akun apa misalkan belanja gaji, belanja gaji, ada yang akun beban penjualan, ada akun apa-apa dipecah-pecah. Nah, datasetnya itu di exercise menggunakan Benford Law. Nah, Benford Law ini ya, dia tadi semakin besar data ya, semakin bagus. Ya. Semakin besar data semakin bagus. Besar itu berapa? Nggak ada standarnya sebenarnya. Ada yang bilang minimal 1.000, ada yang bilang minimal 5.000, tapi yang nggak ada standarnya. Yang bisa disimpulkan adalah semakin besar datanya maka semakin bisa lebih dipercaya gitu ya. Kita bisa menggunakan Benford Law ini. Itu terus yang satu lagi prasyaratnya adalah dia harus based on data transaksi ya. Based on data transaksi itu maksudnya karena kan dia kan sebenarnya Benford Law itu ingin mendeteksi kalau ada yang di input manual gitu ya atau di treatment manual. Jadi harusnya
harusnya depannya satu gitu ya, dia tambahin tuh jadi, oh jangan satu deh, jambil jadi dua, di markup dan sebagainya. Nah, untuk bisa mendeteksi itu maka lebih baik gitu ya, bukan harus sih. Ini yang saya share ke kalian juga sebenarnya bukan data transaksi, tapi udah data agregasi. Data transaksi itu ya misalkan per transaksi gitu loh. Yang kemarin saya udah pernah sampaikan kayaknya ada data transaksi, ada transaksional yang detail gitu loh, yang per transaksi tanggal segini, ada nomor buktinya itu tuh. Ya, ya, itu yang perlu perlu di yang akan lebih pas gitu ya kalau kita analisis Benforso menggunakan detail data transaksi. Bentar ya. Oke, jadi gitu ya, transaksional yang kita cari untuk misalkan ada yang transaksinya diketik manual, diedit dan sebagainya, harapannya bisa ditemukan melalui Benforce. Itu ya Mbak Sarah, aman. Baik, Pak. Terima Tadi kasih, ada Pak. lagi yang barengan sama Mbak Sarah, Saya, Pak. silakan Yerisko. Nah, itu kan pakai digit pertamanya satu angka ya, Pak. Kalau misal di YouTube itu kan bisa 4 digit atau berapa ya. Itu kalau semakin banyak digitnya itu semakin akurat atau gimana, Pak? Atau sama aja? Jadi gini, kalau yang si Benford lakukan dan ada distribusinya ya. Ada distribusinya tuh ada standar yang orang ini dibuat Mas Gali. Itu adalah first digit, second digit, sama first two digit. First two digit. Jadi kalau first digit ini yang dilakukan Gali. Second digit berarti yang diambil itu angka kedua. Itu nanti dibandingkan juga si Benford ada tuh, ada standar menurut Benford. Ada satu lagi yaitu first two digit. First two digit berarti dua angka pertama diambil. Misalkan kayak yang baris kedua itu di baris kedua itu kan 1219 sekian. Nah, berarti yang diambil adalah 12. Bawahnya nanti 58. 11 itu juga nanti ada sebenarnya. Berarti kalau first two digit itu berarti nanti kombinasinya ada 99 ya. 99 enggak sih? 10. Sorry. Karena 0 kan enggak ya. 0 itu enggak. 99 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah hitung. Jadi ada 9. Kalau ini kan cuma ada 9 distribusi tuh, 9 bar tuh. Kalau yang first two digit itu 99. Nah, apakah semuanya digunakan? Bisa gitu ya, bisa untuk mendeteksi kecurangan. Tetapi di beberapa paper yang paling lazim digunakan untuk fraud detection itu adalah yang first digit ya. Makanya ada juga yang menamakan lainnya itu adalah the first digit low atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi yang paling lazim digunakan itu biasanya cukup yang first digitnya itu untuk bisa untuk mendeteksi fraud ya. Tapi kalau kalian misalkan saya mau lebih yakin lagi gitu ya, misalkan di first digit kok kayaknya nggak ada nih yang terdeteksi anomali atau fraud. Saya coba mau cek second digitnya ya monggo gitu. Saya mau coba cek first two digitnya ya monggo. Tapi caranya sama persis kayak gini. Di count dibandingkan dengan sebaran Benforce-nya, saya lupa nggak ingat juga tuh kalau yang second digit, first two digit itu rumusnya pakai seperti apa gitu ya. Tapi ada lah, nanti cari-cari aja tuh di literatur yang kemarin saya share juga. Nah, gitu ya Mas Yerisko ya. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ini nggak terlalu banyak nih materinya, jadi kita diskusi banyak-banyak gini aja. Ada lagi? Cukup. Kemarin tuh saya share bahan-bahannya di mana ya? Benforce belum saya share sama sekali ya? Kirain udah saya share. Saya share sekarang deh. Oke. Banyak banget. Mumpung ingat. Ada tesis teman saya juga waktu S2. Pakai Benforce juga.
beberapa aja lah ya. Nah, kalian juga udah cari-cari. Semoga bisa. Karena kadang sekarang forward di WA di komputer itu kadang gagal. Saya juga nggak ngerti kenapa. Sudah ya. Ada juga Excel tuh. Jadi saya sekarang kalau nggak ada pertanyaan saya ke Excel-nya nih ya. Jadi ada dibikinin si Nigrini ya. Nigrini adalah salah satu yang menulis banyak tentang Benford's Law. Ya. Dia ada Excel-nya, jadi kita tinggal copy datanya, nanti dia akan bikin tuh analisis Benford's Law-nya. Ya, saya share screen dulu ya. Misi ya, Mas apa nih yang tadi? Oh, Galih. Ini udah di Excel ya? Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini ada data nih. Nanti kalian enter data di sini aja nih, copy di sini. Copy di sini. Enaknya kalau saya ngajar di kantor karena 2 layar jadi enak. Nah, tadi datanya yang mana ya? Ini udah ganti Excel yang tadi data saya share. Sudah, Pak. Nah, ini saya copy datanya ya. Kemudian enter di sini. Ada 467 data points. Ya. Nah, terus klik di analisis. Nah, di sini Mas Gali masih dianggap appears to be correctly imputed. Jadi dia pun tidak menyimpulkan datanya benar, tetapi sepertinya gitu ya. Sepertinya terinput dengan benar. Karena kan ini indikasi gitu ya. Jangan sampai kita tetapi di level kepercayaan 95%, confidence level 95%, bisa diyakini bahwa data ini terindikasi benar. Ini kan sama nih, tadi ya di first 4 digitnya itu ada gap, di 2-nya ada gap nih tadi. Benford's-nya itu yang biru, merahnya itu yang observe. Observe itu yang hitungannya Mas Gali tadi. Ya. Dia pakainya apa untuk menentukan dia correctly imputed atau enggak, walaupun ada selisih, tetapi kalau dia masih di batas wajar, aman. Batas wajarnya ngitungnya pakai apa? Pakai chi-square namanya. Kalian belajar chi-square nggak di ini nih? Di Belajar, ekonometri. Pak. Ekonometri diajarin kan? Jadi, Iya, Pak. Buat apa chi-square? Katanya diajarin. Ini jangan sampai itu cuma ngapalin rumus. Jadi bisa dapat konsepnya tuh enak gitu maksudnya. Jangan nggak cuma ngapain rumus. Apa tujuan? Salah satu fungsi dari chi-square itu buat ngapain? Izin mencoba, Pak. Ya, Mas Alma, untuk melihat perbedaan antara data yang diteliti dengan ekspektasi hasilnya, Pak. Betul, itu, ya. Dia tuh untuk uji beda, ya Mas Daru ya. Ya, untuk betul, uji Pak. beda. Tadi kan kalau yang tadi dilakukan oleh Mas Gali, dia cuma jadi ini Pak kayaknya nge-gap nih, indikasi nih. Nah, kalau pakai chi-square kita bisa menentukan secara statistik, secara lebih scientific gitu ya. Ada Benford probability di sini, ya. Ada ini dikalikan 100 ya, jadi udah bukan persen lagi. Ada yang observe probability. Ini dari mana? Ya dari ngitung sebenarnya. Ngitung dari mana? Ini ya dari first digit. Ya, first digit mana nih first digit? Ini dari set ini. Ini sebenarnya dia ini karena Excel-nya si Nigrini. Nigrini nulis Benford's Law itu tahun 90-an, ya. Kok pakai log-logan begini, Pak? Kan cuma ngitung. Dia mau ngambil apa sih? Ngambil digit pertama. Kok nggak pakai left? Bisa jadi. Ini tapi dugaan saya. Bisa jadi Excel tahun 90-an itu belum ada rumus left. Bisa jadi. Makanya ini saya juga pernah ngapain dia pakai rumus ruwet begini gitu. Padahal sebenarnya dia mau ngambil digit pertama dari data ini. 15111253 nih.
Yang tadi dilakukan oleh Galih menggunakan left. Ya ini kalian ganti pakai left juga nggak apa-apa, nggak masalah, pasti akan jalan. Itu intinya. Nah di sini dihitung count atau sum lah di sini, karena dia agak too much step kalau menurut saya ya, too much step. Tapi intinya apa yang tadi dilakukan oleh si siapa Galih ya kayak gitu aja sebenarnya. Dari sini gitu ya, ini di left. Ya, kemudian si Galih bikin 1 sampai 9 tadi kan ya. Atau langsung di count if di sini ya. Observable probability-nya langsung pakai count if. Ya bisa aja gitu loh. Count if apa? Range-nya ini gitu ya. Sorry. Kriterianya ini. Di pertama ada berapa sih? 144. Tetapi kan ini probability. Probability berarti kita bagi sum ya. Dibagi total observe ini ya 467 ini. Dibagi totalnya. Jadi 144 per 467. Ketemulah segini. Oke, karena ini dikalikan 100, samain aja, kalikan 100 ya. Nggak apa-apa, aman aja. Ini copy ke bawah sama. Jadi ini emang agak too much step, bukan berarti dia nggak ngerti. Tadi indikasi saya sih bisa jadi rumus di Excel tahun 90-an itu belum sekaya sekarang. Mungkin belum ada count if, belum ada left, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau udah gini nih, oke Pak, ini nggak selisih. Tadi kan diselisihin tuh sama si Galih ya. Nah, chi-square itu adalah ini gimana ya cara? Nah, di sini. First digit sum AE ini. AE itu mana? Oh, dia ditaruh di sini nih. Nah, jadi di AE. Apa ini rumusnya? Saya coba ini ya biar nggak jereng. Saya hide aja. Ya dia biar kelihatan aja nggak kelihatan misterius gitu ada di kanan ternyata. Ini rumusnya apa? F3 mana F3? F3 ya, kali B4 dikurangi F3 ya, kurangi C4. F3 kali B4 itu apa sih sebenarnya? Yang tadi frekuensinya. Frekuensi, bukan probability-nya. Atau ini karena dikalikan 100 jadi agak ruwet ya. Ini sebenarnya dibagi 100 lagi karena apa? Karena di sini kalikan 100. Kita nggak usah dikalikan 100 lah ya. Tetap persentase. Ya. Ini juga nggak usah kalikan 100, tetap persentase. Jadi kalau ya kita ubah-ubah sendiri nggak apa-apa karena kita udah tahu jalurnya gitu. Ya. Itu yang lebih penting sebenarnya, jangan cuma hafalin. Kan sama nih. Nah, chi-square-nya adalah ini nggak usah dikalikan 100. Kamu 7. Apa itu chi-square? Ini 467 kali 30%. Mau ngitung frekuensinya, seharusnya menurut Benford kemunculan angka 1 itu adalah sebesar berapa? Ya tinggal 30% dikalikan 467. Ya. Yang observe-nya ya kita balikin 30%, 30,84%-nya kita kalikan 467 tadi yang ketemu 144. Ya. 144. Ini kalau kita pakai yang formula evaluate formula nih. Ini kan 47. Oke, yang ini 144 tadi dulu. 467 kali ini 144 ini, ya. Tadi ini kan rumusnya tadi dibagi F3 nih, dibagi totalnya. Nah, ini dibalikin lagi sebenarnya. Menyelisihkan frekuensi berdasarkan Benford dikurangi frekuensi observe-nya. Bukan presentasenya yang diselisihkan ya, tapi frekuensinya. Paham nggak? Atau kalau mau lebih step by step lagi ya. Kalau ini kan probability nih, saya bikin juga yang nanti hasilnya akan sama ya. Ini yang frekuensi ya, jangan yang probability. Ini adalah yang Benford track, ini observe track. Benford ini berarti ini kali ini. Harusnya dia cuma muncul 141. Ini di jumlah 467 nih di bawah. Totalnya. Observe-nya berarti kan probability ini dikali totalnya. Tadi balikin ke awal.
sorry. F3-nya belum di dolar, maaf. Ini. Nah, yang diselisihin tuh ini frekuensinya, bukan persentasenya. Kayak ini saya hitung ulang nih. Kalau ini kan dibalikin lagi karena dia persentase dikalikan totalnya. Dikuadratin, ya, selisihnya di pangkat 2, ya, dibagi F2 dikali B4, F3 maaf dikali B4 oke. Jadi ini rumusnya adalah kita selisihkan ini dikurangi ini, atau mau step by step ya. Selisih. Jadi kita ngitung dulu selisihnya. Ini dikurangi ini, bebas. Mau yang observe dikurangi B4 atau B4 dikurangi observe. Karena apa? Karena mau kita kuadratin. Fungsinya kuadrat kan itu sebenarnya. Selain absolut ya kita bisa kuadratin. Negatif kan hilang kalau kita kuadratin. Habis itu kita kuadratkan selisihnya. Ini pangkat 2. Habis itu di sini kita yang ini kita bagi dengan expected-nya. Expected-nya itu kan Benford frekuensinya kan. Tadi kan si siapa tadi? Salman Daru kan kita mau membandingkan observe kita beda nggak dengan observe apa dengan expected-nya. Kuadrat selisihnya dibagi dengan expected-nya. Ini ya, ini hasil C value-nya ya. Chi-square value-nya. Sama nggak dengan yang ini? Cek aja. Apakah ini sama dengan penghitungannya si Nigri ini? Allah. Sama. Jadi itu ya. Itu jalannya. Nah, setelah begitu, kalian jumlah tuh chi-square-nya. Total. Di sum 7,8. Nih, sama dengan di sini. 7,802. Ya, ini dibandingkan dengan critical threshold-nya. Kalau kita pakai 95% confidence level-nya, ya, confidence level 95%, berarti kalau selama dia tidak melebihi 15, ya, maka kita masih bisa menyimpulkan data appears to be correctly imputed. Ya. Coba nih, kalau misalkan ya, ini saya manual kan nih, chi-square values-nya 16. Can reject nih di sini. Can reject null hypothesis. Ya. Kalau yang tadi cannot reject. Null hipotesisnya itu apa? Datanya benar. Cuman kok ininya nggak berubah ya? Nah. Oh, oke. Oke. If first digit N7 mana ya? Oh ini ya. Ini rumusnya sebenarnya di sini ya. Oh, ini mah cuma buat ngecek doang. Salah berarti ini kesimpulannya ya. Iya. Harusnya nggak begini nih. Harusnya nggak. Ini kesimpulannya bukan ini. Sorry ya. Data appears to be correctly imputed itu cuma untuk ngecek aja gitu ya. Datanya itu udah bener di-input di sini atau enggak. Karena kalau kita ngelihat ini itu cuma buat ngecek aja nih. Apakah total di sini pada saat tadi ngitung 144 frekuensi observe-nya apakah sama dengan number data points itu doang ternyata ya. Kesimpulannya tetap ngambilnya dari sini nih. Ya. Cannot reject atau can reject. Kalau cannot reject ya, null hipotesisnya ini nih. Data is described by Benford's law. Maksudnya apa? Datanya sesuai dengan Benford's law. Kalau kita can reject null hypothesis, berarti kan datanya nggak kita tidak bisa berkeyakinan bahwa datanya itu ngikutin Benford's law. Membahasakannya kayak gitu ya kalau di statistik. Ya, kemana? Ya berapa berangkat? Ya udah tinggal aja tadi. Jam 1 sih. Jam 1. Duhur dulu. Enggak duhur dulu. Oke ya. Kalau cannot reject tadi ya. Kalau cannot reject berarti kan null hipotesisnya dipakai.
Apa itu? Kenapa kok nggak bahasanya kenapa nggak diterima gitu ya? Null hipotesisnya diterima. Diajarin nggak di ekonometri? Ada yang bisa. Kenapa kok nggak ditulis saja menerima null hipotesis? Kenapa harus dibunyikan cannot reject? Itu ada filosofinya kayak gitu. Jadi kalau kalian sampai nanti misalkan nulis paper gitu ya, kesimpulannya adalah menerima null hipotesis, Pak, itu bisa diketawain itu nanti. Ada yang tahu? Kan kalian dapat ekonometri kan? Iya, udah tinggal aja nggak apa-apa. Kalau tega. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Oh, ada yang chat nih. Kalau TGI itu pada mau beli ikan ninggalin ke Muara Angke. Jadi habis ada mutasi, mau perpisahan makan-makan. Pada sukanya gitu, nyari ikan sendiri gitu ya di Muara Angke itu. Kemudian dimasak di sana terus makannya bareng-bareng. Saya ngiranya tuh kalian tuh jadwalnya jam 7:30 gitu. Ternyata jam 10:30. Ya wis. Oke, ada nggak yang bisa kenapa harus membunyikan cannot reject? Karena gini. Bentar, saya gedein. Nah, karena kita tuh tidak bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menerima H0. Kalau kita bunyikan menerima null hipotesis atau H0, seolah-olah kita itu udah yakin bahwa datanya itu described by Benford's law. Ya. Tapi kalau kita membunyikan, saya nggak bisa menolak atau kepercayaan diri saya, gitu. Saya itu tidak mempunyai kepercayaan yang memadai untuk bisa menolak hipotesis null. Apa itu? Saya nggak punya kepercayaan yang memadai untuk menolak bahwa datanya itu terdescribe by Benford's law. Apakah itu mengartikan bahwa saya mengiyakan bahwa datanya terdeskripsi berdasarkan Benford's law? Nggak juga. Cuma saya nggak bisa nolak gitu ya. Karena saya nggak punya keyakinan yang memadai untuk menolak itu. Kalau ada keyakinan yang memadai, saya akan tolak itu. Keyakinan yang memadai itu apa? Pada saat chi-square-nya itu lebih dari 15. Tuh, kan reject. Apa sih sebenarnya chi-square itu? Ini tadi kan itu udah kita hitung. Dia adalah agregasi dari selisih-selisihnya. Semakin banyak selisihnya, pasti chi-square-nya semakin tinggi. Itu maksudnya. Jadi, oke, selisih itu masih oke, asalkan dia masih di bawah batas yang bisa diterima, yaitu 15 kalau 95% confidence level-nya. Kalau confidence levelnya dinaikin jadi 99, ya naik dia menjadi batasnya bisa sampai 20. Karena apa? Karena null hipotesisnya adalah datanya described by Benford's law. Jadi untuk bisa menolak bahwa dia itu tidak terdeskripsi oleh Benford's law, selisihnya itu harus yang benar-benar gede. Kalau kepercayaannya 99%. Tapi kalau kepercayaannya cuma 95%, ya selisihnya yang bisa menolak adalah selisihnya adalah batasnya bisa lebih
kecil. Semoga bisa diterima. Kan kalian udah belajar ekonometri. Tapi kalau ada yang perlu dikonfirmasi, monggo. Tenang aja, saya nggak akan buru-buru buat ngejar ke muara angket. Paham ya konsepnya chi-square. Jadi nggak lagi kayak Galih tadi. Oh iya ada selisih, kemungkinan ini ada fraud. Tapi kita uji secara saintifik menggunakan statistik. Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Itu Benford's Law. Kalau udah clear, kita berarti lanjut ke sampling. Sampling itu saya udah pernah ngasih tugas yang random, tetapi nggak duplikat gitu, belum sih ya? Di kelas ini? Belum ya? Oke, ya udah berarti nanti itu jadi tugas aja. Tapi pada bisa ngerjain di beberapa kelas itu solve gitu ya maksudnya. Lalu solve tugas itu. Karena katanya di YouTube ada, di Google ada. Ini udah ya. Nah, misalkan kita mau sampling, jangan yang ini deh, dari yang lain. Saya download aja. Saya download datanya dulu. Oke, ini aja deh. Ini ya, misalkan ada customer, nah kita mau sampling by nomor invoice lah misalkan. Ambil 10 nomor invoice. Ya. Ada sebenarnya di data ini, data analisis. Ya. Ada sampling nih di sini. Nih, sampling. Oke. Mana nih? Klip. Nah, input range. Ini ya. Apakah bisa ya? Bentar. Kita mau sampling misalkan nomor invoice, number of sampelnya 10 aja atau 20 lah. Ya. Output range-nya di sini aja. Oke. Nggak mau. Karena non numeric data. Dia harus dalam bentuk numerikal. Berarti kalau mau bentuknya numerikal ya gini, ini kita harus ubah jadi numerik. Ada yang punya ide gimana untuk merubah nomor invoice jadi numerik? Nomor invoice misalkan, tapi numerik. Kan ada angkanya tuh, tinggal kita ambil aja angkanya pakai rumus apa? Ada yang punya ide? Pakai right, Pak. Right berapa Mas Dwi? Right 4. Oke, right 4 ya. Right 4 ya. Kita ambil 4 karakter dari kanan.
ketemu. Kalau kita copy kok nggak muncul sum ya, karena dia masih non numeric. Biar jadi number, karena kan write itu kan rumus teks sebenarnya, nge-trim teks. Biar dia bisa jadi numeric gimana? Tambahin apa? Kali Mas Dio, 1 kan, Pak. apa? Oh ya, kali 1 Mbak Teisha. Padahal Mas Dwi itu tadi kalau kali satu, cuman dia di Teisha tadi kali 1 ya. Oke, bisa kali 1, bisa pakai value. Tambahin value di depannya. Ya. Nah, jadi bisa ini tambahin value. Ini. Nanti dia akan geser ke kanan. Kalau rata kanan berarti udah angka. Atau ya tadi paling gampangnya kalikan 1. Nah, kalau udah begini, kita udah bisa data sampling 20 ya. Oke. Loh, oh salah. Sorry. Ininya belum diganti. Ini kan. Oke. Kamu tuh nomor yang mau kita random. Ya. Mau kita sampling, sorry. Kalau mau ngambil, aduh. Ini nomor ya. Invoice-nya ya kita pakai indeks dong, gitu ya. Kan udah belajar indeks tuh. Ambil di sini match titik koma match nomor urut ini ke nomor inventory yang udah tadi kita numerikan. Yang cara lah. Atau bisa jadi ya, ini cara kedua misalkan. Tinggal kayak gini kan juga bisa. N ini. Ya. Apakah ada yang double? Conditional formatting, duplicate values. Itu ada tuh. Ini kelemahan dari sampling. Ya. Either itu pakai yang tadi data analisis atau kita pakai misalkan pakai rumus random. Random. Ren. Kalau ren doang, ini dia akan ngerandom angka dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, kalau kita mau setting kan ini jangan dari 0, Pak. Kita ngerandomnya yang di range ini kan gitu ya. Di range ini. Di range itu berarti kita pakai range between. Bottomnya apa? Nilai terendah. Berarti kita pakai minimum aja. Daripada kita nyari nilai terendahnya berapa sih? 3025. Nah, belum tentu, jangan-jangan dia iseng ada yang nggak urut gitu kan. Mending pakai minimum. Terus topnya ya maksimum. Apa nih yang salah? Oh, ini kurang turun tutup. C, ini apakah ada yang duplicate? Nggak ada. Tetapi kalau pakai range between range itu dia volatile. Jadi kita ngapa-ngapain di Excel, dia berubah terus tuh. Nah, pada saat berubah-berubah, ada kalanya dia muncul 2 kali itu. Padahal kan kita yang ngapain, kita nge-sampling 20 ya harus unik semua dong. Ya, harus unik semua. Nah, itu yang kalian tugas. Ya. Kelompok aja nanti ngumpulin per kelompok ke WA grup aja. Selesai dong kita ya. Saya berarti bisa ke Muara Karang nih. Muara Angke beli ikan. Gitu ya, per kelompok tugasnya. Jangan-jangan mereka udah meninggal. Kalau udah ditinggal berarti kita lanjut. Oh, masih ada. Oke, nah itu tugasnya clear ya. Gimana caranya nge-range between atau nge-sampling 20 aja. Nanti ini filenya saya share lah. Yang ini ya, Excel latihan sampling. Memastikan nggak akan ada yang duplikat. Tugas kelompok aja. Oke, nah kalau yang tadi ya tambahannya, misalkan kita pakai proportional stratified random sampling. Misalkan, oke, saya mau biar ada keterwakilan produk. Jadi nanti dari premix ada wakilnya sesuai dengan proporsi dari masing-masing. Kalau premixnya banyak ya sampelnya juga lebih banyak. Itu gimana?
Ini kita berarti harus hitung dulu dong. Premix ada berapa, pertama ada berapa. Berarti ini kita pivotkan aja dulu, paling gampang ya. Misalkan tadi ya, stratified-nya itu proporsi berdasarkan produk. Ini kan masukin kan jadi count ya. Nah, in total kan 300 ya. Ya, 300 tuh. Ini proporsinya nih. Kalau dalam persen misalkan dibagi total. Ini 15% gitu ya. Ini nggak beda-beda jauh ya. Nggak beda-beda jauh. Jadi kalau mau nanti misalkan ya, misalkan sampelnya jangan sampel misalkan kita mau sampling 50 misalkan. Ya berarti ini kalikan 50. Dibulatin aja. In total kan 50 nih. Tapi kalau misalkan ini kan bisa jadi total 50 tapi karena koma-koma ya pakai round aja. Tambahin round ya, pembulatan. Kalau round doang berarti dia kalau lebih dari 5, komanya lebih dari 5 ke atas. Kalau kurang dari 5 ke bawah. Kalau round up dipaksa ke atas semua. Mau komanya berapa? Kalau round down dipaksa ke bawah semua. Nah, number of digitnya 0 aja. Jadi kita tidak akan membulatkan berapa angka berapapun di belakang koma. Kalau 1 berarti kita membulatkan 1 angka di belakang koma. Itu ya. Ini keterwakilannya berarti only itu harus diambil 8. Pertamax itu 9. Pertamax plus itu 9 gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ketemu in total lo kok 51. Oh, karena round ya. Oke. Ya ini nanti bisa pakai judgement ini, judgement kita sebagai itu ya, salah satu aja dikurangi misalnya. Ya, salah satu aja dikurangi. Karena ini memang presentasinya tidak terlalu beda-beda jauh. Ya, atau misalkan oke, jangan produk deh. By tanggal misalkan. Ya, by bulan sama juga, bulan juga nggak beda-beda jauh ya. Atau kalau quarter misalkan. Nggak ada quarter ya, klik kanan grup, tambahin quarter. Oke. Nah, ini kita cukup yang quarternya aja misalkan. Sama ya, atau mungkin ini ya, kita pakai yang quarter aja deh. Misal sampling 50. Gimana cara menentukannya? Kalau ini proporsional stratified random sampling berdasarkan porsi dari masing-masing quarter. Berarti kita akan mengambil dari quarter 1 itu sebanyak, pakai round. Dan seterusnya. Oh, ini 13, pas ya 50 ya. Sama aja juga, nggak beda jauh ternyata. Ini diambil 13, ini 12, 12, ini 13. Harus dipecah berarti itu, ya. Harus dipecah-pecah seperti itu. Penjualannya kalian filter dulu gitu ya. Kalian filter atau misalkan ya, aduh nggak mau ngefilter. Bisa di copy nggak sih? Pivot itu. Nah, bisa ya, di blok, Ctrl C, Ctrl V. Jadi di copy. Azani kenapa? Oke, saya mau yang quarter 1 dulu. Ya udah, ini quarternya jadiin filter. Quarter 1, nomor apa terus tadi? Nomor invoice. Nah, ini ada berapa tuh? Ada 78, 77 ya. Ini sampling ambil 13. Gitu ya. Yang quarter 2 sama. Nanti ini di filter quarter 2 ambil 12, quarter 3 ambil 12, quarter 4 ambil 13. Karena apa? Karena kita pakai proportional stratified random sampling. Jadi masing-masing stratifikasi itu harus mewakili mempunyai keterwakilan yang proporsional. Ini kalau berdasarkan quarter, kalau berdasarkan proporsionalnya mau mewakili keterwakilan produk ya kayak tadi. Hitung proporsi per masing-masing produk. Tugasnya 2 berarti. Yang satu memastikan tidak ada yang duplikat. Yang kedua, buatkan stratified random sampling berdasarkan proporsi masing-masing quarter. Jadi nanti dapat 13, dapat 12, 12. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Ini berarti dikerjain sekarang. Ya kan, ini masih sejam nih. Itu harus dimanfaatkan oleh kalian untuk mengerjakan ini. Sekarang deh, coba yang pertama dulu tuh, yang tadi, biar tidak ada yang duplikat. Coba. Mau pakai breakout room atau mau di sini? Gimana? Ih, ada meong. Di sini juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Ini ada meong nih. Tuh. Namanya siapa, Teh? Hitam, Pak. Oh, hitam. Oke. Oke, saya harus remove spotlight. Oke, ayo wis, di sini silakan. Kalian gimana tadi itu diskusinya? Yang bisa menemukan band portfolio juga lakuin aja. Googling. Ya. Kalau udah ketemu sekarang ya udah nggak usah jadi tugas berarti. Pakai copy paste tapi value bukan, Pak? Kalau copy paste value iya, dia nggak akan berubah-ubah kan, nggak akan gerak-gerak lagi. Tetapi kalau yang pas first attempt-nya kamu ada yang double gimana? Enggak, ini ada nih bisa memastikan ngerandom tapi tanpa duplikat. Googling dulu lah. Paling 5 menit juga ketemu tuh, 5 menit 10 menit. Silakan aja. Filenya udah saya share di WA group ya. Baik. Kalau udah ada yang nemu, monggo langsung open mic aja. Biar kita cepat selesai. Dan gak ada tugas. Enggak, Mas Eko, tenang aja. Ini lagi masa-masa mau penilaian, jadi nggak akan berani mereka meninggalkan saya. Brilian kinerja.
nggak apa-apa, rank doang ya. Number ini referensinya ini ya 300. Nah, di sini yang di random adalah rankingnya. Nah, saya juga lupa. 9 kan buat apaan? Oh, oke. Oke. Oh, I see. Ini bukan ini deh. Coba pakai Excel kampus. Oke. Jadi, bukan juga. Oh, kayaknya yang Trump Excel. Mana sih? Itu. Ini panjang juga. Itu bukan juga sih. Oh.
Random di copy di oh, oke. Jadi ini kita random, ya. Nggak perlu pakai nomor urut. Jadi random yang random gini doang, yang nanti dia akan generate random value dari 0 sampai 1. Jangan lupa ini di, tapi ya enggak juga nggak apa-apa lah, biarin aja. Kalau mau di copy value juga nggak apa-apa ya, biar dia nggak volatile. Ya. Terus baru yang di ranking adalah hasil randomize-nya ini. Ya. Kita sampling. Ini berarti adalah kita nge-samplingnya adalah rankingnya. Ya. Samplingnya adalah rankingnya. Kalau udah jadi kita jelasin. Sampai 20 ya tadi. Ini urutan ya. Yes.
Ini ya. Jadi yang di random itu kita ngerandom pakai yang random kurung buka kurung tutup. Dia akan mengenerate angka 0 sampai 1. 0 sampai 1. 0,4, 0,5 dan seterusnya. Kemudian ini di ranking. Nah, ranking ini kemungkinan ada yang sama, kemungkinan. Kalau ada hasil generate random yang sama persis. Tapi ini kebetulan kan nggak ada ya. Ada nggak? Nggak ada ya, ini number filternya. Tetapi kemungkinan kan ada yang sama persis, kemungkinan. Nah, biar kemudian ini kita jadikan sampling. Samplingnya adalah mengindeks. Ya. Kita nyari nomor invoice B2 sampai B301. Baris keberapa? Nah, ini kan sebenarnya ini untuk menentukan baris nih. Baris keberapa? Baris keberapanya kita ambil dari ranking ini. Kan jadi random juga. Oke, saya ambil baris ke 177. Pada saat ke bawah saya ambil baris ke 118. Rankingnya kan random. Jadi dia yang di random adalah rankingnya sebenarnya. Random ranking dari randomize juga. Tetapi untuk tadi, untuk meminimalisir kalau cuma G2, misalnya ada 177 yang sama, misalkan 177-nya itu ada 2, misal. Ya. Kalau 177-nya ada 2, maka kita akan ambil akan tambahkan 1 ini di sini nih. Ini tuh tambahkan 1 tuh maksudnya gini, contoh ya. Ini misalkan 177 juga. Sorry. Ini 177 tadi ya, ada 2 ya. Misalkan. Ini berarti kemungkinan ada 3. Nah. G3 ditambah konflik. Oh, nah, kalau ini pertamanya gini nih, misalkan ini rankingnya ada yang sama ya. Kalau kita cuma begini, pastinya ini sama nih, karena dia sama-sama mengambil baris yang ke 177 nih. Ya, ini kan baris keberapa 177 sama persis. Nah, biar nggak sama, maka kita tambahin tadi count if range-nya ini 177-nya bahkan malah ada 3 di bawah ada lagi. Ya. Kriterianya ini. Jadi pada saat di sini, oh bukan. Nah, sorry, ini sampai sini aja. G2 sampai G2. Ya. Pada saat dia cuma ngeblok G2 sampai G2, ya, 177 itu cuma ada 1 karena cuma baru G2 sampai G2. Ya. Maka dia ketemunya 0. 1. Nah, biar dia 0, kita kurangin 1. Kenapa kok jadi 0? Ya biar dia tetap ngambil baris ke yang 177, dia tetap G2. Tapi pada saat ini kita copy ke bawah. Pada saat ini kita coba ya, biar flow-nya dapat nih ke formula yang di bawah. Formula. Ya. Ini evaluate. 177 juga seharusnya dia ambilnya akan sama tuh kalau sama-sama 177. Yaitu 3201. Tetapi kita karena tambahkan count if, geser dia. Karena G3-nya yang di belakang ini nggak kita dolar. Jadi yang tadinya di atas itu dia ngebloknya G2 sampai G2, pada saat kita copy ke bawah, dia ngebloknya G2 sampai G3. Ketemulah, kalau G2 sampai G3, 177 itu ada 2 nih. Ada 2. 2 dikurangi 1. Jadi bukan 177 lagi, tapi yang diambil adalah 178. Karena kan ranking, kalau dia ada ranking double, 177, berarti selanjutnya dia akan langsung lompat ke 179. Nggak ada 178. Kalau ini di flat. Nah, ini kan tadi di sini nih, G2 sampai G2. Tapi pada saat kita copy ke bawah, karena G2-nya ini nggak di dolar, dia geser.
Jadi G2 sampai G3 nih ngebloknya. 177-nya kehitung 2. 2-nya dikurangi 1, jadi 177-nya ditambah 1, jadi 178. Itu. Semoga tertangkap. Kalau udah begini udah nggak mungkin ada yang double. Mau berubah berapa kali? Ada pertanyaan? Ini nanti saya share lagi deh, share ulang. Ada pertanyaan mau? Santai aja. Saya udah ditinggal jadi nggak buru-buru. Ntar ikut makannya aja. Ikannya kan dibawa ke kantor. Silakan, ada pertanyaan? Udah selesai sih kuliahnya? Ya udah selesai. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Setelah ini udah saya share, dilihat-lihat lagi file yang tadi random. Kalau ada pertanyaan dikonfirmasi biasa bisa lewat WA ya. WA grup aja sekalian. Cukup, teman-teman? Oke, kalau cukup kita akhiri ya. Tadi mungkin nanti bisa dipelajari lagi Benford's Law. Ngeceknya pakai chi-square, gitu ya. Terus tadi cara membacanya, jangan menerima H0, tetapi kita tidak bisa menolak, gitu. Tidak bisa menolak atau tidak bisa menolak. Kemudian habis itu random, biar nggak duplikat. Tadi ya, udah saya share. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, tanyakan ulang. Kemudian stratified tadi ya, udah tahu lah ya, nggak usah jadi tugas juga nggak apa-apa, coba-coba aja. Oh ini nanti ngambil 13 dari yang quarter 1, gimana caranya. Random, kalau nanti pas ujian UTS itu nggak ada perintah untuk no duplicate, ya udah kalian pakai random biasa aja, atau pakai yang di data analisis tadi, kan udah ada langsung sampling tuh. Ya. Ada yang duplicate nggak apa-apa. Kalau di soal ujiannya itu tidak ada perintah no duplicate. Gitu. Kalau ada ya tadi udah saya share. Itu ya, bisa kita cukupkan, teman-teman. Oke, cukup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak.